الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي آية أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik dan mulia ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah satu-satunya bekal, satu-satunya modal yang bisa mengantarkan kebahagiaan hidup kita selama di dunia yang fana ini, yang singkat ini, sampai nanti di akhirat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kami akan mengajak para jamaah sekalian untuk menapaktilasi apa yang menjadi tujuan Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat di surat Al-Isra ayat 70, surat yang nomor 17 ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Allah berfirman, dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, manusia. Allah telah memuliakan seluruh manusia dengan apa? Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Jadi Allah memuliakan manusia itu tidak hanya secara fisik. Kalau secara fisik Allah berfirman di surat At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, bentuk yang paling bagus secara fisik. Dan bukan hanya fisik saja, tapi rezekinya, fasilitasnya semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka, kami bawa mereka fil barri wal bahri, baik di darat maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami anugerahkan mereka atas kebanyakan dari makhluk kami dengan anugerah yang amat sangat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, karena Allah sudah menyatakan bahwa manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Allah melanjutkan konsekuensinya untuk menjaga kemuliaan manusia itu, maka Allah mengirimkan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir pada 15 abad yang lalu, seorang manusia yang mulia, lahir di tempat yang mulia, membawa misi yang mulia dari yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan sosok yang mulia inilah Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa saya sampaikan demikian? Mungkin bulan kemarin kita telah gegap gempita memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dalam hati kita hanya memperingati setahun sekali dalam bentuk ritual, tetapi lebih dari itu adalah kita harus mengaplikasikan apa yang telah beliau contohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keseharian kita. Jadi bukan hanya tahunan yang sifatnya ritual, tapi harus kita tanamkan secara spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah-jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi Allah berfirman di surat Al-Ahzab, surat yang nomor 33 ayat 21. Insyaallah kita banyak yang hafal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian fi rasulillahi, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi siapa saja yang berharap ridha Allah, wal yaumal akhir, dan berharap akan bertemunya dengan Allah di hari akhir. Dalam Al-Quran, kalimat uswatun hasanah disematkan oleh Allah pada dua orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Ahzab tadi ayat 21, dan yang kedua adalah pada Nabi Ibrahim di surat nomor 60 Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada untuk kalian uswatun hasanah, suri teladan yang baik, fi Ibrahim, dalam diri Nabi Ibrahim. Dan untuk melanjutkan uswatun hasanah itu, Allah mengabadikan agar dalam kita sholat wajib menyebut dua nama orang tersebut, yaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak menyebut dua nama tersebut, maka sholatnya tidak sah. Yaitu sering kita ucapkan pada rakaat terakhir, pada kondisi sebelum salat atau tahiyat akhir, yaitu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ila akhir. Artinya apa para jamaah sekalian? Dalam kalimat tersebut secara tertulis memang kita seakan-akan mendoakan mereka berdua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Seakan-akan begitu. Padahal hakikat yang terkandung di dalamnya adalah kita diberikan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dalam kehidupan kita bisa mencontoh mereka berdua. Sekali lagi, di balik doa itu yang dimaksud adalah agar kita bisa mencontoh bagaimana kehidupan mereka berdua sebagai orang tua, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin negara. Kita diwajibkan oleh Allah mencontoh mereka berdua, makanya kita wajib membaca doa tersebut dalam sholat kita. Dan kalau kita tidak membaca, sholat kita tidak sah. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk menjaga kemuliaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi para jamaah sekalian, ayat demi ayat dalam Al-Quran, sabda Rasulullah, semuanya terangkai jadi satu, begitu indah. Oleh karena itu, Rasulullah, Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Oleh karena itu, jika kita mampu mencontoh beliau berdua, mampu mencontoh dalam kehidupan kita sebagai figur mereka berdua, berarti kita juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Dengan demikian, kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke sana para jemaah sekalian. Oleh karena itu, lewat mimbar yang berbahagia ini, saya mengajak marilah kita senantiasa memohon kepada Allah. Karena kita makhluk yang lemah, kita memohon kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh mereka berdua dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan berbagai rintangan, dengan berbagai halangan hawa nafsu yang harus kita lumpuhkan, yang harus kita kalahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menginspirasi kita agar kita senantiasa berusaha dan memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk mendidik diri kita, keluarga kita sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم المنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولذكر الله أكبر.